Saudara Presiden Joko Widodo melarang ekspor minyak goreng dan bahan baku minyak sawit mulai 28 April 2022. Namun, pengamat ekonomi dari Indef menilai aturan ini bisa berdampak pada menurunnya devisa negara. Merespon permasalahan minyak goreng yang tak kunjung usai, Presiden Joko Widodo mengambil langkah tegas untuk melarang ekspor minyak goreng dan bahan baku minyak sawit mentah mulai 28 April 2022. Saya akan terus memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan ini agar ketersediaan minyak goreng di dalam negeri melimpah dengan harga terjangkau. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) akan meminta pemerintah mengevaluasi kebijakan ini jika berdampak negatif pada usaha sektor kelapa sawit. Kami mengajak seluruh pemangku kepentingan dalam mata rantai industri sawit untuk memantau dampak kebijakan tersebut terhadap keberlanjutan usaha sektor kelapa sawit. Jelas Ketua Bidang Komunikasi GAPKI, Tovan Mahdi, kepada Kompas.com. Sementara Direktur Center of Economic and Law Studies, Celios, Bima Yudhistira menyebut, larangan ekspor ini bisa menghilangkan devisa miliaran dolar Amerika Serikat. Jadi, kebijakan ini juga beresiko menghilangkan devisa sampai 3 miliar US dollar dalam 1 bulan apabila diterapkan pada bulan Mei ke depan. Pemerintah melakukan banyak cara untuk menurunkan harga minyak goreng, mulai program minyak goreng murah, penetapan harga eceran tertinggi, hingga kemudian mencabutnya. Kini publik menunggu, apakah kebijakan terbaru ini mampu mengurai masalah minyak goreng. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara Presiden Joko Widodo mengumumkan larangan ekspor minyak goreng dan bahan baku minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO). Larangan berlaku mulai Kamis 28 April 2022 pekan ini hingga batas waktu yang akan ditentukan. Apakah larangan ini bisa serta-merta menurunkan harga minyak goreng dalam negeri dan bagaimana dampaknya bagi pengusaha sawit? Kita akan membahasnya bersama Aisha Rahbini, peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef). Selamat malam, Mbak Aisha, betul ya? Iya, selamat malam. Baik, Mbak Aisha. Baik, sehat selalu. Mbak Aisha, tentu ini menjadi sebuah tanda tanya. Apakah kemudian ini akan berdampak positif atau negatif bagi dalam negeri kita? Iya, baik. Memang kalau dilihat dari kebijakannya ini ya sendiri, melarang ekspor CPO, minyak goreng dan produk turunan CPO itu sendiri ya ke luar negeri, ya. Ditujukan memang untuk mengendalikan harga minyak goreng yang melambung tinggi di dalam negeri, gitu ya. Cuman memang kebijakan ini sebenarnya beresiko karena kalau kita lihat dalam jangka pendek memang kebijakan ini akan menurunkan harga minyak goreng di dalam negeri karena ketika stop penjualan ke luar negeri otomatis produsen akan menjual di dalam negeri sehingga supply akan banyak dan harga akan turun. Harga pasti akan turun? Harga akan turun. Baik yang curah maupun yang premium, yang kemasan? Iya, ketika harga itu, ketika penawarannya banyak ya, ketika suplainya banyak di dalam negeri, otomatis secara teori dia akan harganya turun, gitu ya. Cuman, memang kita harus lihat juga, gitu ya. Kalau misalnya terjadi oversupply di dalam negeri, karena kan tidak bisa keluar ya, karena jualnya hanya di dalam negeri, maka ke depan misalnya dalam jangka yang tidak terlalu pendek, yang menengah gitu ya, oversupply ini dengan harga yang rendah bisa justru menarik juga, produsen tidak akan menjual gitu ya, rentan untuk tidak menjual dengan harga yang tertentu, harga yang rendah tersebut, karena kan buat mereka juga kurang menguntungkan misalnya ya. Sehingga itu akan menekan supply lagi gitu di keseimbangan yang baru. Jadi harga tidak bisa turun rendah-rendah, terlalu rendah, dan bisa juga beresiko terhadap supply-nya di. Oke. Saya mau masuk ke situ. Kalau beresiko terhadap supply-nya, artinya kapasitas produksi diturunkan. Ya, kemampuannya katakanlah misalnya 10, sekarang dikurangi jadi 5. Artinya akan ada pengurangan pegawai dong. Iya, jadi dengan harga yang menurut mereka tidak menguntungkan, itu juga bisa memberikan dampak ya terhadap produksi mereka gitu. Mereka akan berproduksi lebih rendah gitu kan. Ketika produksinya lebih rendah, ada kemungkinan juga untuk melay-off gitu ya. Cuman ini akan terjadi dalam jangka yang menengah gitu ya, sampai panjang.
Termasuk juga soal pendapatan pajak yang akan kurang. Betul. Iya, betul. Jadi memang iya, kalau misalnya kita lihat ya, bahwa di beberapa waktu sebelum ini ya, 2021 dan awal tahun ini kita lihat kenaikan harga komoditas yang meningkat gitu ya, kita mendapatkan windfall dari penerimaan ekspor ya kan, cadangan devisa kita meningkat, penerimaan negara juga meningkat, dan ketika adanya ekspor dilarang, ini juga akan berdampak ke arah sana, pengurangan devisa negara. Kalau kita bicara soal hitung-hitungan, mungkin Anda punya hitungannya. Ketika kemudian ini dilakukan oleh pemerintah sampai batas waktu yang belum ditentukan ke depan, sekarang kita bicara soal minyak goreng kemasan yang 2 liter harganya rata-rata sekitar Rp50.000. Akan turun menjadi berapa? Iya, harapannya memang kan kita semua pasti inginnya kembali ya seperti sebelumnya ya, sebelum kenaikan harga misalnya. Apakah mungkin karena harga internasional kan tinggi sekali? Ya, itu dia, betul sekali. Memang nanti ke depannya gitu ya, kalau misalnya ini berjalan tetap dilakukan gitu ya, memang ada resiko gitu ya bahwa bisa jadi terjadi kelangkaan gitu di dalam negeri. Kenapa? Karena dengan harga minyak CPO yang tinggi sekali di dunia ya, di pasar global, dan selisihnya di sini rendah, itu juga bisa memicu ya rent seeking, kelangkaan untuk ilegal, untuk penjualan ke luar negeri, ekspor secara ilegal, sehingga terjadi kelangkaan di sini. Dan bisa jadi juga harga di dalam negeri tidak bisa sesuai dengan yang diinginkan dengan adanya kelangkaan tersebut. Jadi berapa hitung-hitungan Anda? Perkiraannya berapa untuk ketika ini dilakukan akan turun jadi berapa per liter minyak goreng? Kalau sekarang kan sekitar 24-25 ribu per liter ya. Ya. Kalau kita lihat saja ya, sekarang kan adalah kebijakan minyak curah itu ditentukan ya 14.000, tetapi yang di pasar saja sekarang juga kalau turun ke pasar minyak curah udah di atas 14.000, sekitar 19.000, 20.000, iya 19.000. Iya 19-20.000, betul. Iya betul. Nah jadi saya rasa nggak akan, kalau misalnya terjadi kelangkaan ya tidak akan jauh dari situ gitu, karena memang kebijakannya berarti tidak berhasil. Oke. Gitu. Jadi kalau bicara soal 19-20 ribu untuk minyak curah, lalu 24 atau 25 ribu untuk minyak kemasan, artinya ya turunnya nggak, sekarang kan 24 atau 25 ribu, mungkin nanti akan turun jadi 20 ribu per kilogram, atau per liter, mohon maaf ya, per liter. Jadi artinya 2 liter tetap 40 ribuan, begitu ya? Iya. Oke. Bisa, jadi kita lihat keseimbangan di pasar nanti ya, karena kan yang bermain di sini kan banyak ya tangannya ya, ada konsumen, permintaan, produsen juga, dan di luar yang black market itu juga ada. Baik. Jadi kemungkinannya ini tentu bisa berbeda, hasil analisis dari Anda, hitung-hitungannya bisa jadi per 2 liter itu sekitar Rp40.000, 40 ribuan lah, mungkin 40 sampai 42 ribu rupiah. Nanti kita akan lihat seperti apa, apakah mungkin kemudian ditekan seperti itu meskipun harga di luar sana sangat tinggi, dan bagaimana kemudian efeknya di jangka menengah seperti yang Anda sampaikan tadi. Tentu ini menarik untuk dicermati. Terima kasih Mbak Aisha Rahmini, peneliti Institute for Development of Economics and Finance, INDEF. Terima kasih Mbak Aisha, selamat malam, sehat selalu. Iya, sama-sama.